Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musholal Jauhar dan jamaah majelis ta'lim yang sama-sama kita mengharapkan ridha, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak untuk selalu merenungkan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Titipan sehat, kemudian waktu luang, kesempatan, serta iman dan Islam yang ada di dalam jiwa kita, yang selalu membersamai kita, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang agung, karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingganya pantaslah kita, patutlah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukurinya, bertasyakur, bertafakur, dan juga kita gunakan segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk berada di jalan ketaatan. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau didatangi oleh seorang sahabat. Ketika itu beliau sudah menjadi seorang khalifah. Beliau dijumpai ketika itu dalam lelahnya qiyamul lail atau sholat tahajud. Kemudian ditegur oleh seorang sahabat tadi, "Wahai Amirul Mukminin, kok ngoyo banget," gitu mungkin bahasa kita seperti itu ya. "Kok capek-capek Anda ini melakukan hal seperti itu?" Karena apa? Karena memang Ali radhiyallahu anhu ini adalah termasuk di dalam al-asyru minal mubasyirina bil jannah. 10 sahabat yang pasti dan dijamin dipercepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kualitas ibadahnya, kesungguhannya di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa sekali para jamaah sekalian. Beliau kemudian hanya berujar ya, beliau kemudian menjawab, "Sesungguhnya kehidupan ini pendek. Sesungguhnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu singkat sekali. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini juga cukup singkat sekali, sedangkan akhirat itu panjang. Perjalanan kita meniti kehidupan di akhirat kelak itu akan sangat panjang sekali dan melelahkan. Maka tentunya kita harus banyak atau cukup di dalam berbekal untuk perjalanan yang panjang itu tadi. Maka mudah-mudahan di dalam setiap gerak-gerik kita, di dalam setiap amal ibadah kita, khususnya ini masih di bulan haram kita, nanti akan bersambung sampai bulan Muharram, sampai tutup bulan Muharram itu kita masih terakhir ya, bulan Muharram itu adalah masih bulan haram. Maka mari kita selalu bergegas, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita warnai, kita betul-betul hiasi kehidupan kita ini dengan amal-amal kebajikan. Termasuk di dalamnya adalah amal kebajikan yang kebajikannya ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan besar juga di hadapan Allah,
adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan memulai kajian kita selepas kita merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan menyusulkan ya segala bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu dengan ketaatan demi ketaatan. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian yaitu dalam tema akidah seperti biasa di pekan pertama, masuk ke pembahasan dengan tema atau dengan judul telaga di pelupuk mata. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa kelelahan demi kelelahan dilalui oleh manusia, terkhusus adalah mereka-mereka yang tidak memiliki bagian sedikit pun kebaikan ketika hidup di dunia. Kemarin sudah kita bahas bagaimana di padang mahsyar, kemudian bagaimana ketika melalui yaumul hisab, ketika amal-amalnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Termasuk mohon maaf makan dengan tangan kiri kita kalau itu dengan sengaja, kan padahal sudah tahu itu adalah bagian dari apa? Adab di dalam Islam adalah makan dengan tangan kanan. Kalau kita sudah tahu dan kemudian malah menyengaja pakai tangan kiri, nah ini juga bagian dari sebuah kekeliruan. Maka dalam hal ini kita berusaha untuk mengislah atau memperbaiki diri. Itu juga akan dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau belum tahu. Kalau kita belum tahu, kemudian juga termasuk di dalam hal itu melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah tahu dan sadar itu adalah tempat keburukan, itu tempat kemaksiatan. Maka itu juga akan dihitung. Dalam lelahnya perhitungan tadi, kemudian juga manusia akan dihadapkan dengan hari penimbangan amal. Kemarin sudah kita jelaskan, kemarin sudah kita bahas ya, pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita jelas bahwasanya, pahami bahwasanya bagaimana ketika mizan itu ditegakkan, tidak ada satupun manusia yang berani mendustakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikannya, ketika malaikat-malaikat semuanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang mampu menghindar. Timbangannya segitu ya segitu. Loh kok sekarang sudah dicerita-ceritakan, itu kan nanti. Ya betul memang, akan tetapi inilah yang perlu kemudian kita kaji untuk apa? Supaya kita besok tidak kewalahan atau bahkan mungkin kita tidak tertipu. Sehingga kita betul-betul siap dengan bekalnya itu tadi, timbangannya berat, yang amal kebaikannya ketika dihisab, hisabnya ringan. Yuhasabu hisaban yasira. Dihisab yaitu atau dihitung dengan hitungan yang sangat ringan sekali. Jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian setelah capek-capeknya, berlelah-lelahnya kita semuanya, terkhusus juga di dalam hal ini mereka-mereka orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang selalu mereka mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menghadapkan dengan sebuah realita atau sebuah fitrah yang nantinya itu akan dilalui oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan yang namanya telaga. Telaga ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudon." Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Ternyata para jamaah sekalian, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu disediakan telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi umat-umatnya yang pantas untuk meneguk di dalamnya, meneguk air di dalamnya, kemudian dia akan bersukacita dengannya. Bagi pengikut-pengikut para nabi yang soleh, bagi pengikut para nabi dan rasul yang mereka mengikuti betul bagaimana jejak langkah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka ke muka bumi ini ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan." Dan mereka berlomba-lomba, mereka berusaha dengan sekuat tenaga, siapa yang nantinya paling banyak mampir ke telaga-telaga mereka, para nabi ini. Mereka ini berlomba-lomba, para jamaah sekalian. Kita yang kemudian memantaskan diri sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ini akan dibanggakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam nanti.
dengan sholat kita, dengan pokoknya semua dengan amalan-amalan yang memang itu adalah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita lakukan, kita dinanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya nanti yang Allah khususkan bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap betul, wa inni arju an akuna aktsarahum waridah, dan aku sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan telagaku yang nantinya akan diisi penuh oleh umat-umatku. Masya Allah, bagaimana coba bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu, merasa bangga ketika kita semuanya nanti akan merasakan yaitu seteguk kesegaran. Setelah bayangkan kalau mungkin kita ini dalam sebuah perjalanan para jamaah sekalian, atau mungkin yang senangnya kita ini suka rihlah, misalkan ya rihlahnya ke gunung, atau mungkin biasanya ke hutan-hutan misalkan ya, atau kita ambil sebuah contoh analogi sederhana, bapak-bapak yang di ladang saja dalam musim kemarau yang panjang, kemarau yang mungkin bahkan tidak ada hujan setetes pun yang menetes ke muka bumi ini, kemudian dalam keadaan haus, ternyata wahada atau wawana ini nggak bawa air minum, misalkan ke ladang sana jauh, misalkan ke ladang mana, tidak bawa air minum tapi habis karena capeknya luar biasa, entah itu nyangkol atau mungkin apa, aktivitas seperti biasa, ternyata menemukan ada paling ya sedikit lah mungkin air yang ada, misalkan seperti genangan lah gitu ya, genangan bukan kubangan kerbau tapi genangan air yang mungkin kalau misalkan kita ciduk itu hanya satu ciduk saja, tapi bisa untuk memberikan kesegaran yaitu kepada kita semuanya, bisa menjaga diri kita dari kehausan atau bahkan mungkin bisa menyelamatkan dari sebuah kematian. Bagaimana bayangan kita? Atau mungkin seorang pendaki, ini saya juga termasuk hobi daki ya, mungkin sekarang aja udah mulai usianya sudah mulai nambah, jadi sudah agak tidak kuat lagi ya. Itu bagaimana ketika kita kehausan, bahkan mungkin sampai di puncak sudah tidak ada air yang kita sediakan juga persediaannya habis, ternyata kita menemukan ada sumber mata air yang luar biasa jernihnya, kemudian kita bisa meminum meskipun baru seteguk saja untuk bisa turun sampai ke bawah, sampai ke kaki gunung. Alangkah bahagianya para jamaah sekalian. Bagaimana ini juga nanti akan didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berlelah-lelahnya mereka, bercapek-capeknya mereka, karena di mahsyar matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya sampai hanya qadromilin, yaitu hanya sedekat 1 mil saja jaraknya dari ubun-ubun kita semua. Semuanya akan merasakan, kalaupun memang ada ya 7 golongan yang nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi secara keumuman berarti orang-orang beriman juga ada yang mereka merasakan yaitu panasnya di padang mahsyar, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya telaga di sana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana sifat atau luas dari telaga tersebut? Dari Thauban radhiyallahu anhu, Thauban ini adalah mantan budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Su'ilaan arudil haudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang luas dari telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala mim maqami ila amman, bahwa luasnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempatku berdiri sampai negeri Oman atau sampai negeri Amman. Kalaupun para ulama mereka menjelaskan tentang luasnya telaga ini, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat yang berbeda, jawabannya pun berbeda. Karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan dan kemudian ukurannya itu berubah-ubah. Betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman dari semenjak mereka hidup di muka bumi ini beriman kepada Allah sampai kemudian mereka diwafatkan dalam husnul khatimah, mereka di alam barzakh mereka dimuliakan, sampai kemudian ke akhirat pun mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini bagaimana kemudian dengan konsekuensi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di tengah perjalanan mengganti agamanya, yaitu dengan agama selain agamanya Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Jemaah rahimani rahimakumullah, tentu akan lebih sengsara ketika mereka melihat bagaimana timbangan amalnya yang baik itu sama sekali tidak ada, kosong intinya. Yang berat itu timbangan keburukan. Ketika dihisab, hisab mereka ini buruk semuanya, catatannya catatan merah semuanya. Kemudian sampai mereka ini mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sudah ngawe-ngawe, kalau bahasa kita ngagupayan, kalau bahasa Sundanya ya, kalau bahasa Jawanya ngawe-ngawe. Sini, sini, halumma, ala halumma, kata Nabi. Sini, sini, mendekat kepadaku. Maka ada yang menyeru, mereka telah mengganti agama, mereka telah mengganti semeninggalmu Muhammad. Maka kata Nabi, suhkon, suhkon, wes rono, rono, rono. Dah kaditu, kaditu, sana, sana. Saya tidak butuh lagi. Sudah pergi, pergi sana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Beliau ya dengan nada marah tentunya ya. Karena apa? Disuruh ngikut Nabi kok malah kemudian mengingkari apa yang menjadi sebuah tabiat syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimani rahimakumullah, wasu'ila an syarabihi, dan Nabi juga ditanya tentang airnya. Kemudian Nabi menjawab, faqala asyaddu minal laban, yaitu asyaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asali, kemudian juga lebih manis daripada madu. Itulah telaga Nabi. Luasnya tadi seluas bagaimana beliau berpijak sampai negeri Oman atau negeri Aman. Entah ini Nabi ini berpijak di mana, karena Nabi juga terkadang mengibaratkan seperti dari Yordania, di Syam lah pokoknya ya, dengan ada yang mengatakan, ada juga riwayat yang dari Aden sampai Ailah. Aden sampai Ailah ini kalau diukur ya pokoknya ya puluhan, ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer. Kalau saya menghitung, kalau beliau ini berpijak di Madinah sampai negeri Aman itu sejarak 24 jam 22 menit. Kemudian kalau jarak kilometernya ada 207.000,7 kilometer. Itu adalah jarak. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan masih ratus syahr. Beliau juga menjelaskan bahwasanya perjalanannya adalah selama 1 bulan. Kalau mau keliling telaga Nabi 1 bulan baru sampai. Seolah seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Untuk siapa ini? Orang-orang beriman. Untuk mereka-mereka yang mengaku cinta Rasul, kemudian mereka mendirikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melakukan amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau juga menjelaskan yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannati. Dan di situ ada 2 saluran pipa. Ada 2 saluran pipa yang terhubung minal jannati sampai ke surga. Ahaduhuma min zahabin. Yang pipa ini terbuat yang salah satunya dari emas, wal akharu min wariqin. Yang kemudian yang nomor 2-nya adalah dari perak. Masya Allah. Gak ada yang ecek-ecek. Tidak ada kaleng yang tidak ada apa namanya yang kaleng-kaleng ya. Tidak ada pipa yang kaleng-kaleng. Rucika kalah. Apalagi yang biasanya di iklan-iklan itu, kalah, Rucika kalah pokoknya. Apa masih kaleng-kaleng? Karena apa? Ini ternyata saluran air yang sampai ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terbuat dari emas ya. Ada 2 saluran, yang satunya dari perak. Coba bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira bagaimana bayangan kita? Apakah kemudian udah stagnan sajalah, saya mah pokoknya seperti ini sajalah ibadahnya, yang penting saya sholat, yang penting waktu puasa ya saya puasa. Ya silakan, akan tetapi tetap kita harus teguh pendirian di atas iman. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu bertolabul ilmi, karena ini yang akan menguatkan. Seburuk apapun kita, kemudian juga mungkin catatan-catatan buruk kita ini seolah-olah kita tidak sanggup untuk melihatnya. Kita sendiri, para jamaah sekalian, nggak sanggup melihat catatan buruk kita itu. Mulai dari tingkah laku, dari ucapan, dari kemudian hidup bertetangga, atau mungkin bahkan sama sekali dalam ucapan-ucapannya itu tidak ada yang menyenangkan kepada
hati tetangganya, atau bahkan kepada istrinya atau kepada keluarganya. Tapi ya tetap kita harus selalu mendirikan sholat, kemudian juga mendirikan setiap rukun iman dan rukun Islam yang memang sudah menjadi ketetapan. Kalaupun mungkin untuk haji memang ada pilihan, bagi yang mampu ya wajib, bagi yang tidak mampu ya tentunya namanya juga tidak mampu, Allah berikan rukhsah atau keringanan. Karena apa? Dengan keindahan telaga yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk kita, ini agaknya kalau dengan amal ecek-ecek yang kemudian kita lakukan sekarang, termasuk saya pribadi, ini betapa mahalnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya di akhirat kelak. Dan kemudian di dalam hadis riwayat Muslim ya, kemudian di dalam riwayat yang lain ya, dalam Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, haudi, telagaku itu masiratus syahr. Tadi sudah dijelaskan, luasnya seluas perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, baunya, wanginya lebih wangi dan lebih harum daripada misk. Misk itu adalah minyak yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Kemudian apalagi kata Nabi, wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya atau cangkir-cangkirnya atau juga bisa dikatakan gayung-gayungnya yaitu sebanyak bintang di langit. Nggak perlu rebutan para jamaah sekalian. Gayungnya saja yang untuk kita nyiduk nantinya itu adalah sejumlah bintang di langit. Nabi juga menegaskan ya, memberitakan di dalam hadis yang lain, bagaimana kemudian ketika langit itu gelap, tapi di situ bintang-bintangnya kalau dalam bahasa Sundanya baranang, bintang anu baranang ya, atau mungkin bintang yang gemerlap ya. Seperti itulah bagaimana kondisi dari alat untuk nyiduk air, yang mana Nabi SAW juga menjamin siapa yang meneguknya sekali tegukan saja, legek minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, ana faratukum alal haud. Nabi menanti kita, Nabi menunggu kita para jamaah sekalian. Jangan kemudian kita ini malah lalengle ya, atau jangan kita ini malah melambat-lambatkan perjalanan. Meskipun kita juga bukan kemudian suruh cepat-cepat mati, bukan. Artinya ketika Nabi SAW menanti kehadiran kita semuanya, menunggu, menanti betul-betul, beliau berharap bahwa umatnya ini paling banyak nantinya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, maka kita pantaskan diri untuk dinanti oleh Rasul. Mari kita memantaskan diri untuk nanti berjumpa dengan Nabi SAW dan beliau berbangga. Bahkan di dalam isyarat kepada para pemuda saja, Nabi SAW ini mengisyaratkan tazawadul wadud dal walud, ya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita penyayang dan juga banyak anak. Karena apa? Fa inni mukatsirum bikumul umam, saya akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain, di hadapan nabi-nabi yang lain, termasuk kan sudah kita bahas waktu itu Nabi Musa saja sampai ngiri kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Musa tidak banyak pengikutnya, tidak sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Dan nanti yang akan pantas memasuki telaganya Nabi SAW hanyalah mereka yang istiqomah sampai akhir kehidupannya, yaitu memegang la ilaha illallah. Berat para jamaah sekalian memegang la ilaha illallah itu, apalagi di akhir zaman sekarang. Apalagi sangat viral sekali bagaimana kemudian mereka juga banyak ya agen-agen kesesatan, mereka berusaha untuk berusaha untuk naik ke permukaan, yaitu melanggengkan kesesatannya dengan mengambil atau mungkin memanggil-manggil siapapun yang lemah imannya untuk dijadikan sebagai agen-agen kesesatan tadi, atau bersama-sama mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bangga dengan itu. Bangga sekali, betul. Bangga sekali. Ini kan yang lagi viral kan Pondok Al Zaitun ya. Yang sebenarnya sangat disayangkan ya, pondok pesantren sebuah instansi yang memang itu adalah instansi keagamaan, tercoreng namanya hanya gara-gara apa? Gara-gara oknum. Ini saya berani berbicara karena apa? MUI sudah turun tangan.
Bahkan sudah berani beliau ya, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, hafizahullah taala, beliau sudah berani mengatakan MUI sekarang sudah dalam tahap untuk kajian ya, dalam kajian. Kemudian karena banyak sekali yang diucapkan oleh pemimpinnya ya, si Panji Gumilang itu nyeleneh. Dikatakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fil Quran. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamnya Muhammad, bukan kalam Allah. Nah, ini adalah pemahaman Mu'tazilah ini. Mu'tazilah dianggap oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah sesat, bahkan kafir. Liberal, itu orang-orang liberal. Pembelanya juga ada. Bahkan beliau dengan piawainya, dengan kecerdasannya, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ini luar biasa sekali ya beliau. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau hikmah yang luar biasa, mampu untuk membantah para agen-agen kesesatannya. Ya mereka juga adalah teman-temannya lah ya. Untuk apa? Untuk bisa beradu argumen. Ya, ini sudah diliput, tidak masalah ya, kita bahas nggak masalah. Karena apa? Supaya kita paham. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang nyeleneh di sana. Termasuk sholat yang kemudian softnya di situ dijarang-jarangkan, padahal COVID sudah berlalu. Tapi di situ apalagi ada perempuan di depan soft laki-laki atau bahkan sejajar. Diibaratkan dengan surat Al-Mujadilah, itu ditafsirkan dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Tafassahu wa tawassa'u. Tafassahu fil majalis, padahal itu bukan tentang sholat itu. Tentang apa? Tentang pemberian sebuah kelonggaran untuk menuntut ilmu. Atau mungkin ketika ada ahli badar, maka kata Nabi tafassahu wa tawassa'u. Yuk dilonggarkan, ada orang-orang spesial ini. Ini malah kemudian tentang social distancing. Ya, ini gimana ini masalahnya? Nah ini termasuk mereka-mereka yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, nanti saya bahas, bahwasanya mereka-mereka akan terhalang dari yang namanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka tidak bertaubat, para jemaah sekalian. Kata Nabi, man waradahu syariba minhu, siapa yang mendatanginya, siapa yang melewati telaga ini, syariba minhu, pasti akan meminumnya. Jangan khawatir. Tapi kalau kita tidak dicegat ya. Jadi kata Nabi, siapa yang melewati telaga tadi pasti akan meminum airnya. Wa man syariba minhu lam yadma ba'dahu abadan. Siapa yang sudah meminum air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang akan kehausan selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Dan sungguh akan datang kepadaku kaum-kaum yang aku mengenal mereka, dan mereka juga akan mengenal diriku. Ya, termasuk dalam hal ini bolehlah kita berharap, bahkan mungkin ya ditekankan untuk pengen bertemu dengan Rasul, kalaupun mungkin dalam mimpi, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika kita dinanti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal kita tidak pernah melihatnya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaruh rasa cinta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa kangen kepada kita, padahal nggak pernah melihat kita. Nggak tahu Nabi itu kayak Salahuddin itu seperti apa orangnya, nggak tahu. Kan nggak pernah ketemu. Meskipun kita terus akan mengagungkan syariatnya, meskipun kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa menjadi pengikut setianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meskipun tidak tahu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada para sahabat, bersabda kepada para sahabat, aku kangen dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanakum, apakah kami ini bukan saudara-saudara engkau? Kemudian kata Nabi, kalian ini adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian, lah siapa ikhwan itu maksudnya? Mereka adalah umat-umatku. Yu'minu nabi walam yarauni. Mereka beriman kepadaku walam yarauni, meskipun mereka tidak pernah melihat wajahku. Ya kita semuanya yang dinanti, yang dirindu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kita rindu tidak kepada beliau? Pernah tidak kita berharap pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah malam ini saya mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah tidak kita merasakan ada kerinduan yang membuncah, kemudian kita ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian kita semuanya ya orang-orang beriman nanti akan
bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di telaga yang memang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi beliau. Kemudian tsumma yuhalu baini wa bainahum, setelah itu kami dipisah, kata Rasul seperti itu. Karena setelah telaga ini akan ada sebuah perjalanan panjang lagi meniti sirat. Sirat itu apa? Jembatan, ya. Jisrun mansubun ala dhahri jahannam, kata para ulama, yaitu jembatan yang menghubungkan, jembatan yang terbentang di atas titian, yaitu di atas neraka jahanam. La haula wala quwata illa billah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya penasaran oleh para sahabat, ya Rasulullah, gimana caranya engkau bisa mengenal umat-umatmu, sedangkan mereka katanya nggak pernah bertemu dengan engkau, bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghurran muhajjalin min atharil wudu, mereka akan dikenal olehku melalui bekas-bekas wudu. Wajah kita para jamaah sekalian, kaki kita semuanya akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena selalu dibasuh dengan air wudu. Pertanyaannya, kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, mungkin nggak akan bercahaya. Orang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah berwudu, tidak pernah membasuh seluruh tubuhnya dengan air wudu, mungkinkah dia akan bercahaya nanti di akhirat? Tak akan mungkin. Karena apa? Asbabnya jelas. Karena dia selalu berwudu, kemudian dia mendirikan sholat tentunya. Dia melakukan hal-hal yang ma'ruf, yaitu hal-hal yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau menggambarkan, bagaimana pendapat kalian kalau ada kuda, yang kuda itu di bagian kepala, ya bagian dahi, ya di bagian dahinya, kemudian dengan bagian kakinya itu ada bulu-bulu putih, di tengah-tengah kuda yang hitam legam, bisa dikenal atau tidak? Maka kata sahabat, ya iya pasti, karena apa? Beda sendiri coraknya, kan gitu ya Mas Rifki ya? Beda, semuanya kudanya hitam semuanya, ternyata ini ada corak putihnya di bagian dahi, kemudian di bagian kakinya. Maka seperti itulah umat-umatku. Di sini katakan fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati, maka mereka nanti akan hadir pada hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu, yaitu dikenal olehku dengan bekas-bekas wudunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Nabi melanjutkan, ala la yudzadanna rijalun minkum an haudi kama yudzadul ba'iru dhallu. Akan tetapi ketahuilah, ada laki-laki, ada seseorang yang nantinya akan dicegah untuk apa? Memasuki telaga tadi, dicegat. Bayangkan dalam kondisi haus yang sangat, dahaga yang luar biasa, yang mencekik lah mungkin bahasanya seperti itu ya. Ternyata kita dilarang. Ada di situ kita nemu sumber air, ternyata ada penjaganya. Mas, gak boleh mas, ini sumber air bayar, kalau mau bayar. Berapa pak? 1 juta. La haula wala quwata illa billah. Padahal kita mau ke, misalkan mau ke shelter yang pertama itu masih jauh, perjalanan harus 4 jam lagi dilalui. Kan itu misalkan dari shelter 1, shelter 2, shelter 3, shelter 4, misalkan Gunung Pesagi lah misalkan ya, sampai shelter 4 misalkan. Perjalanan dari 2 ke 1 itu kan cukup panjang ya. Waduh, 4 jaman ini. Terus gimana ini? Nggak ada air minum. Di situ dilarang. Bagaimana coba bayangkan kalau kita membayangkan ketika kita kehausan, tidak ada air, tidak kita jumpai, jangankan mau wudu, minum saja kita susah. Nemu sumber air dilarang. Atau ternyata sumber air ini dikelilingi harimau. Atau mungkin ada gajah ngamuk di situ, atau ada ular yang melingkar besar, ularnya ular sanca misalkan, dan air itu ternyata pas di bawah pohon yang dilingkari oleh ular. Mungkin nggak kira-kira kita ngelus-ngelus ularnya dulu kemudian kita minum? Inilah bagaimana kondisi orang-orang durjana, orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam. Mereka akan dilarang. Termasuk juga mereka-mereka yang berbuat kemungkaran, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memurkai mereka. Siapa mereka-mereka ini para jamaah sekalian? Fakullu man irtadda an dinillah, orang yang murtad. Makanya di dalam hukum Islam orang yang murtad ini nggak perlu disuruh tobat.
Kalau dalam jihad ya ini, kalau dalam konteks peperangan harus langsung dibunuh. Karena apa? Karena memang dia orang yang pasti tahu tentang rahasia kaum muslimin, kekuatannya seperti apa, kemudian titik-titik ininya di mana, titik-titik apa namanya, pos-pos mereka ya, pos-pos penjagaan mereka di mana. Maka seperti itu. Ya berbeda halnya dengan sekarang ya. Kalau bisa ya sekarang diminta untuk bertaubat, kalau tidak ya sudah. Itu bagian dari konsekuensinya nanti akan dia terima ya. Kemudian wa kadzalika az-zulmah, mereka juga orang-orang yang zalim, al-musrifuna fil jur, mereka yang berlebih-lebihan melampaui batas di dalam kejahatannya. Pernah mungkin kita mendengar bagaimana kejahatan dari Perdana Menteri Israel ya, si Ariel Sharon, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dibayar kontan. Dan itu beritanya sudah viral ya, sudah lama sekali. 8 tahun para jamaah sekalian komanya membusuk. Bahkan di videonya itu di sini, bagian-bagian sini ya, mohon maaf ya, ini yang masih makan ya. Kalau misalkan ada yang masih makan hidangan ngaji kita, itu di bagian apa namanya, pelipis-pelipisnya, kemudian di sini-sininya. Itu belatung semua. 8 tahun komanya. Karena apa? Dia yang paling bertanggung jawab di dalam pembantaian yaitu muslim di Palestina ya, peristiwa Sobro dan Shatila. Bagaimana kemudian Allah bayar kontan kepada dia. Bagaimana Mustafa Kemal Atatürk, seorang pengkhianat yang kemudian Turki Utsmani runtuh pada 3 Maret 14 berapa? Berapa? 1924, 1453 itu ininya ya. Apa hijriahnya? Jamaah rahimani rahimakumullah, seperti itulah yang kemudian mereka-mereka yang akan nanti dihalangi. Akan dihalau, mereka seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti unta-unta yang dihalau, dicegah, nggak boleh minum, yang nggak boleh minum, semuanya tidak boleh minum, karena mereka dikenal oleh Nabi akan tetapi mengganti syariat. Kemudian wadzulmi watatmisul haq, mereka memerangi kebenaran. Ya kemarin semalam ada debat yang sengit luar biasa ya tadi ya, ketua MUI, kemudian ada dosen dari UIN ya, kemudian satunya lagi pembela itu tadi, Panji Gumilang tadi. Argumennya luar biasa ya Pak Khalil Nafis ini, memang beliau keluaran pondok pesantren, beliau juga doktor bahkan ya, luar biasa. Jadi dalam argumen-argumennya bisa mematahkan, sehingga para mahasiswa pun ya sangat luar biasa ya. Ketika dihadirkan di dalam catatan demokrasi di TV One ya, itu beliau bisa membantah semua apa-apa yang menjadi hal-hal yang nyeleneh yang dilakukan oleh si fulan tadi ya. Karena apa? Karena memang itu adalah bagian dari kesesatan yang sangat betul-betul diwanti-wanti oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai penengah ya, sebagai pemberi fatwa mufti di negeri kita tercinta. Wa qatlu ahlihi, dan membunuh para mereka-mereka yang menyeru kebenaran, wa idlaluhum, dan menghinakan mereka. Ini mereka-mereka yang akan dihalangi dari meminum telaga tadi. Kemudian wa mu'linuna bil kabair ya, dan mereka-mereka juga orang-orang yang selalu meremehkan dosa-dosa besar. Al mustahfuna bil ma'asi, mereka juga yang menganggap remeh apa? Maksiat. Sudah jelas itu maksiat, itu khomer masih saja kemudian ditenggak. Sudah jelas-jelas zina itu haram, akan tetapi karena ada ulama yang mengatakan boleh kalau suka sama suka, naudzubillah min dzalik, kemudian dia melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Ini meremehkan maksiat ini yang seperti ini. Kemudian wa jama'atu ahli zaighi wal ahwa wal bidah, dan kelompok-kelompok sesat, kemudian kelompok-kelompok penyembah hawa nafsu dan ahli bid'ah. Nah, dalam perkara bid'ah ini tadi, jadi satu, kita tidak boleh anti dengan bahasa bid'ah karena ini bahasa dari Nabi, bahasa syariat. Tapi juga jangan berlebihan ketika memandang hal-hal yang baru dibid'ahkan. Nah, ini juga keliru. Karena ada yang memandang ya, banyak sekali mungkin berseliweran di medsos atau mungkin di pemahaman-pemahaman, sehingga kemudian terdengar ke telinga kita, contoh dikatakan kunut subuh bid'ah, tidak ada dalilnya. Padahal ternyata para ulama di zaman dulu ya, para ulama-ulama zaman dulu sudah menegaskan kunut di waktu subuh ya. Kalau Imam Malik kunutnya itu kapan? Imam Malik, dalam pendapat Imam Malik, kunutnya kapan? Apa? Sebelum ruku bahkan. Itu Imam Malik. Nah, ini kalau kemudian dibawa ke Indonesia apa nggak geger lagi tuh? Karena apa? Yang kunut subuh saja dianggap bid'ah.
dianggap sesat, dianggap dol, dianggap finar, naudzubillah ya. Padahal apa? Qunut subuh itu adalah perkara yang khilaf, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada yang menganggap itu memang sudah dihapus hukumnya, hadisnya mansukh. Imam Syafi'i menegaskan qunut subuh tetap ada. Beliau dengan Syafi'iyahnya tetap mengatakan Nabi SAW mengambil dari riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam As-Suyuti mensahihkannya bahwasanya Nabi bahkan kunut di waktu subuh dan juga di separuh bulan Ramadan sampai akhir, sampai beliau meninggal dunia. Hadisnya sahih. Karena terkadang gini para jamaah sekalian, hadis ini dianggap sahih oleh sebagian ulama hadis, tapi dianggap dhaif, lemah oleh sebagian ulama hadis. Tinggal siapa yang mereka kemudian capable atau mungkin ahli di bidangnya, kemudian keyakinan kita yang mana. Banyak sekali ya perkara-perkara yang kemudian itu dianggap sebuah kebid'ahan, akan tetapi sebenarnya hanyalah bagian dari fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Jamaah rahimani rahimakumullah, demikian apa yang dapat kita sampaikan, apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Ini niatnya memang kita mau dilanjut sampai Isya ya, akan tetapi ya memang kita belum biasa ya, belum disepakati juga ya, belum disepakati dengan jamaah, kemudian dengan termasuk para ikhwan yang di luar, apakah misalkan kajian kita ini cukup sampai Isya saja, atau nanti misalkan kita bisa lebih lagi untuk ngajinya pada Isya kita sholat jamaah dulu sebagaimana mungkin di tempat-tempat lain, setelah itu kita lanjut sampai jam 8 ya. Monggo kira-kira nanti disepakati seperti apa. Kalau misalkan seperti ini saja ya, yang penting istiqomah, intinya itu, yang penting istiqomahnya. Masalah pilihan itu adalah bagaimana nanti kita bisa musyawarahkan. Intinya adalah kita istiqomah untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah kaki yang ringan bagi kita semuanya dan menguatkan pijakan kita untuk berada di atas kebenaran dan ketaatan. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.